Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen berbagi tentang contoh undangan kerja palsu yang mengatasnamakan perusahaan asli bereputasi baik. Nah, di video kali ini aku akan bahas tentang PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk atau HM Sampurna. Teman-teman, pernah nggak nih dapat undangan kerja palsu mengatasnamakan HM Sampurna? Nah, bagi yang udah pernah, yuk disimak di sini. Bagi yang belum pernah, silahkan juga bisa dipelajari biar teman-teman di sini jangan sampai tertipu. Ada orang nih ngaku-ngaku ya, jadi bagian dari HM Sampurna, terus tiba-tiba teman-teman ngelamar, dapat undangan seneng. Wih, HM Sampurna siapa sih yang nggak ngerti ya kan perusahaan gede itu? Ternyata undangan kerjanya palsu. Nah, yuk kita diskusi bareng. Bagi teman-teman semua yang nonton videoku ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Silahkan nanti explore aja semua informasi yang ada di channel YouTubeku ini ya, teman-teman ya. Bagi teman-teman yang nanti mau belajar-belajar, silahkan bisa explore aja. Ini di sini aku share screen. Nah, ini adalah channel YouTubeku. Teman-teman kalau mau belajar langsung lewat playlist aja ya, teman-teman ya, biar lebih gampang. Dari playlist nanti teman-teman tinggal pilih apa yang mau dipelajari. Misalkan mau belajar soal BUMN, CPNS, kayak gitu teman-teman bisa cek di sini. Microsoft Excel, tes interview, ada macam-macam di sini. Nah, nanti yang berkaitan dengan undangan kerja palsu ya, teman-teman. Di sini udah aku mau bikin video sendiri, aku kumpulin di sini, teman-teman. Kumpulan undangan kerja palsu. Nah, di sini aku udah bikin banyak banget video. Termasuk video ini nanti aku akan masukin ke playlist ini. Jadi di luar sana teman-teman, ada banyak banget undangan kerja palsu yang mengatasnamakan perusahaan-perusahaan besar bereputasi bagus. Ada yang BUMN, ada yang swasta, nanti ada yang lembaga-lembaga gitu. Teman-teman nanti tinggal explore aja yang ada di sini. Nah, pada video ini teman-teman aku pengen bahas soal ini teman-teman. Ada nggak yang dapat undangan persis kayak yang aku tampilin ini? Tanpa perlu aku bahas dulu, ini adalah undangan kerja palsu ya. Teman-teman di sini bisa lihat tanggal pembuatan undangan palsunya ini adalah 12 Oktober dan aku bikin video ini juga sama. 12 Oktober 2024. Baru hari ini aku dapat undangan kerja palsu ini yang aku peroleh dari salah satu teman-temanku yang ada di grup lowongan kerjaku. Ya, ini udah jelas teman-teman, ini adalah contoh undangan kerja palsu. Ini ya ada 3 halaman, kemudian ini ada daftar calon orang-orang yang berusaha untuk mereka tipu. Mungkin ini menurutku ini nama-nama orang yang di sini adalah orang-orang asli ada ya kayak gitu. Ini nama-nama asli. Ini ada undangan tesnya dan kota-kotanya tersebar seluruh Indonesia ini teman-teman ya. Jadi kalau nonton sampai videoku sampai menit kesekian udah dapat konfirmasi dari aku 100% palsu. Tapi bukan itu intinya. Ke depan undangan kerja palsu kayak gini itu ada banyak teman-teman bentuknya. Tadi yang ada di channel YouTube ini loh. Ini baru sebagian kecil yang aku upload teman-teman. Nanti aku akan upload secara berkala ya. Lalu gimana? Kita harus mempelajari dulu gimana sih nentuin ini asli atau palsunya kayak gitu. Jadi nanti kalau udah paham konsepnya, mau nama perusahaannya ganti dari A sampai Z nggak masalah, gampang banget gitu. Nah, prinsip dasarnya gini teman-teman. Pada saat teman-teman itu dapat suatu undangan tes, teman-teman harus mengacu pada sumber resminya. Sumber resminya tuh paling gampang tuh website resminya, sosmed resminya gitu. Ini aku praktekin di sini teman-teman. Teman-teman tinggal buka Google aja, ketik aja gini teman-teman, HM Sampurna gitu untuk kasus ini ya. Kemudian dari hasil pencarian ini teman-teman udah diarahkan ke sini. Halaman karirnya HM Sampurna. Udah ini langsung diklik aja dulu. Walaupun sebenarnya sosial media juga bisa ya, tapi ini adalah website resmi dari Sampurna Karir. Oke. Jadi ini adalah halamannya kayak gini teman-teman. Untuk memperoleh informasi resmi dari Sampurna. Nah, dari informasi yang ada di sini teman-teman, kita scroll-scroll aja dulu. Nah, di sini kan ada yang ngasih testimoni gitu ya. Terus di sini ada proses rekrutmen. Nah, ini dibaca teman-teman. Proses rekrutmen di sini tuh nih ada tahapannya nih teman-teman. Ya, rekrutmen oleh tim talent acquisition-nya tuh gimana? Pendaftaran dulu, kemudian tahap seleksi, baru penerimaan. Berarti nggak ada yang cepet ya teman-teman ya, gitu ya. Kemudian di sini nih teman-teman ya, kan bisa aku slide ke samping nih. Nah, tahap seleksi 2 tuh apa sih? Nih, di sini nanti akan ada filtering. Kalau di sini kan tadi teman-teman nyiapin resume atau CV. Di sini ada
penyaringan resume, filtering mana yang cocok, administrasi biasa ya, terus ada tes tertulis, ada wawancara, ada diskusi kelompok, dan presentasi studi kasus bisnis. Ini mirip kayak FGD, LGD gitu ya teman-teman ya. Nah, itu udah ada yang semacam itu, kemudian baru tahap 3 penerimaan. Nah, gitu ya. Ini adalah tahapnya yang nggak bisa diganggu gugat karena ini di halaman resminya udah bilang gitu. Jadi kalau ada prosedur di luar ini, ya hati-hati. Kemudian yang penting tuh apa sih? Kenapa kok aku buka halaman resminya ini? Biar teman-teman tahu sebenarnya proses rekrutmen itu gimana. Nah, ini teman-teman. Ini bisa dibaca nih. Waspada dengan proses penipuan nih ya. Nah, yang mengatasnamakan PT HM Sampurna Tbk. Ini dibaca teman-teman. Informasi lowongan pekerjaan hanya melalui halaman karir, yaitu halaman ini, dan akun LinkedIn resminya dia. Ya, teman-teman yang punya LinkedIn, ya, silakan dibuka. Jadi info lokernya cuma lewat 2 situ nih. Apakah kalau yang lain itu tidak valid? Kalau sumber lain itu sama persis info lokernya sama 2 sumber ini, berarti repost kan? Berarti valid tetap gitu ya. Jadi sumber utama, sumber resmi itu akan berasal dari website ini dan LinkedIn. Jadi logikanya adalah sumber utamanya katakanlah circle pertama gini ya. Ini ada LinkedIn dan website karir. Kalau teman-teman di luar ada sumber lain, misalkan dikasih teman, dikasih saudara, kemudian ada yang nge-share apa, kemudian ada di grup WA, grup Telegram, grup apa. Kalau di sumber luar-luar ini teman-teman ya, yang aku kasih warna lain deh, yang aku kasih warna biru ini. Kalau yang berasal dari sumber lain itu merupakan repost dari sumber utama, itu asli. Tapi kalau ada info-info loker dari sumber bukan sumber utamanya, bukan bagian resminya dari Sampurna, terus teman-teman cross check di sumber aslinya di LinkedIn atau di website lokernya nggak ada, polanya aneh, udah jelas palsu kayak gitu teman-teman. Ya, cara mikirnya begitu. Kemudian di sini disampaikan juga nih, tidak pernah meminta kandidat melakukan pembayaran apapun selama proses rekrutmen. Tuh, diingat-ingat ya teman-teman ya. Terus di sini balik lagi, aku coba zoom in ya biar teman-teman nanti bisa ngelihat atau aku nih ya. Nah, nih. Jangan lakukan, ini apa? Melakukan komunikasi lebih lanjut dengan pihak yang mengirimkan lowongan pekerjaan yang mencurigakan. Klik tautan apapun yang mencurigakan, memberikan info pribadi. Jadi kalau ada yang aneh-aneh, teman-teman bisa konfirmasi ke sini nih. Jadi bagian talent acquisition-nya Sampurna udah ngasih tahu bahwa ini loh. Nah, kalau ada apa-apa kirimnya ke sini. Teman-teman di sini juga bisa cross check. Jadi aku dapat file palsu ini, file PDF palsu ini, itu melalui email. Tapi teman-teman bisa lihat di sini. Sampurna itu kalau ada website atau email gitu ya, domainnya tuh ini loh, @sampurna.com, sampurna.com. Teman-teman cek itu undangan palsunya, dikirimnya emailnya apa? Pasti domainnya beda gitu. Itu udah jelas palsu. Itu cuma ngaku-ngaku aja jadi HM Sampurna. Dari halaman ini teman-teman udah paham, oh ternyata kalau Sampurna cuma lewat LinkedIn dan halaman karir, lewatnya sini nggak ada pembayaran apapun. Itu dikunci dulu, tidak ada pengeluaran biaya apapun. Nah, kalau kita pura-pura nggak ngerti kalau yang tadi palsu ya, kita anggap teman-teman nggak ngerti kalau ini palsu. Berarti setelah cek website, oh ternyata kalau ada bayar-bayar itu palsu salah satunya gitu. Teman-teman tinggal cross check aja di sini, ya. Jadi kita coba baca-baca, ada nggak ya kemungkinan bahasa-bahasa istilah-istilah yang menyebabkan kerugian finansial bagi kita. Nah, anggap aja kita nggak ngerti kalau ini palsu ya teman-teman ya. Kita tinggal baca satu-satu di halaman pertama. Ada nggak ya di halaman pertama? Kita coba baca. Oh, halaman pertama ini ternyata tidak ada. Ya, kita turunin lagi. Masuk ke halaman kedua. Nah, di halaman kedua ini, apakah ada kemungkinan penipuannya? Kerugian finansial. Nih, pengembalian dana akomodasi transportasi DLL. Logika. Kalau ada pengembalian, artinya kan kita sebelumnya sudah menyerahkan ya. Menyerahkan terus dikembalikan. Kalau ada pengembalian dana artinya apa? Nah, artinya ya itu. Kita udah bayar kayak begitu, ya. Itu. Di sini ada alamat tesnya nih Jalan Garuda nih. Oh, ini deket tempat tinggal iniku lagi. Yang di Jakarta Pusat ya. Ini Jalan Garuda ini kan kayak kompleks-kompleks yang di ruko-ruko situ kan ya gitu. Ini jelas alamatnya ini palsu teman-teman. Ini kalau ada yang tinggal deket sana kalau mau ngegerebek ya silahkan gitu. Ini di sini ada pengembalian dana akomodasi transportasi ini jelas palsu ya.
udah ada kerugian finansial di situ. Terus mana nih? Membawa kartu peserta tes interview dan bukti pembayaran tiket dari pihak admin reservasi. Membawa bukti pembayaran tiket gitu. Mana ada tiket-tiket. Nanti teman-teman kalau nonton dari video-videoku yang lain yang ada di channel YouTube ini hampir semua nih minta-minta biaya salah satunya untuk tiket-tiket admin reservasi apapun itulah bahasanya. Ini sebenarnya udah jelas ya bahasa adanya kerugian finansial dan ini udah bertentangan dengan isi website resminya Sampurna ya gitu. Jadi jelas palsu kayak gitu. Terus di sini muncul lagi nih pihak admin reservasi. Terus di sini juga lagi pihak admin reservasi gitu. Ini udah jelas ini reservasi apa tiket gitu. Apa penipunya ini punya usaha tour and travel kali ya gitu. Nah, di sini nih tim rekrutmen, ketua tim rekrutmen reservasi BUMN apa sih? Emang HM Sempurna BUMN. Terus ini ada biaya-biaya ini DRS WhatsApp. Nah, ini WhatsApp-nya penipu nih teman-teman nih kalau mau di save mau dihubungin juga nggak masalah nih. Ya. Kemudian ini ada pihak admin reservasi lagi, jelas palsu ini ya. Gitu. Jadi di halaman kedua ini palsu teman-teman. Udah muncul ya. Ada tulisannya reservasi-reservasi. Halaman kedua udah muncul. Ini ngapain bikin copyright begini ya? Ini penipuan masih bisa bikin kayak gitu ya. Kita masukin lagi ke halaman ketiga. Wah, di halaman ketiga ini keterangan. Nah, ini adalah keterangan lebih lanjut soal penipuan ini dan di sini tuh sebenarnya adalah cara sugesti jarak jauh, teman-teman. Gitu. Jadi pernah lihat ini istilah sugesti jarak jauh atau hipnotis jarak jauh ya, biar orang buru-buru bayar gitu ya. Penipuan loker itu. Nah, kayak begini nih. Ini aku akan tandain beberapa kata ya, teman-teman ya. Yuk, mana sih yang kita bisa deteksi ini tuh merupakan kerugian finansial nih? Akomodasi, konsumsi, biaya transportasi. Nih, hotel dan transportasi, penggantian, biaya akomodasi, biaya tiket transportasi, beban sementara, pembayaran tiket, reservasi, penggantian biaya lagi, bukti bayar, tiket transportasi, bukti transfer, pihak admin reservasi, akomodasi dan konsumsi, admin reservasi, reservasi tiket transportasi, pihak admin reservasi, akomodasi hotel. Berasa nggak teman-teman? Di sini kenapa aku garis bawahi dan ngomong? Berasa ada kata yang diulang-ulang nggak? Pembayaran, transportasi, akomodasi, tiket, admin, reservasi. Kata-kata itu kan diulang-ulang ya gitu. Nah, itulah cara biar mensugesti teman-teman di sini yang belum teredukasi tentang contoh undangan kerja palsu. Undangan ini tuh mustahil, ini sudut pandangnya tuh gini teman-teman. Undangan ini tuh mustahil kata-katanya itu tuh semua dihafal oleh orang yang bakal ditipu tadi yang daftarnya aku kasih lihat itu ada 4. Ada 700 orang itu calon orang tertipu. Semoga nanti orang-orang itu nonton videoku ini ya. Dari semua undangan itu, di sini tuh karena mustahil kita bisa menghafal setiap kata yang ada di undangan palsu ini, maka mereka nggak perlu nyuruh kita hafal setiap katanya. Tapi kita masukin kata-kata sugesti caranya gimana? Diulang-ulang. Hotel, transportasi, akomodasi, biaya, penggantian, beban sementara, pengembalian dana, diulang-ulang terus kayak gitu. Biar logika kita tuh konslet, terus kita mikir, ah nggak apa-apalah, kita bayar toh juga saya dapat fasilitas banyak. Sekelas HM Sampurna nggak mungkin duitnya nggak dikembaliin kan ini juga undangannya juga resmi. Nah itu harapan dari penipu tuh teman-teman tuh mikir begitu. Gitu. Akhirnya apa? Ada kegiatan-kegiatan yang impulsif gitu, tanpa berpikir panjang, teman-teman langsung apa? Ya langsung ini menghubungi nomor nomor penipu ini. Ya, nanti langsung disuruh transfer ke sini ya, buktinya kirim ke sini ya gitu. Nah, ini di halaman ketiga ini jelas banget ya. Ini diulang-ulang juga nih. Etiket ya. Ulang-ulang terus transportasi, reservasi dari atas sampai bawah nih diulang-ulang terus batas registrasi, reservasi, pembayaran. Kata-kata itu tuh di halaman ketiga ini itu diulang-ulang terus teman-teman. Itu untuk ngesugesti teman-teman biar ayo buruan bayar, buruan bayar, buruan bayar kayak gitu.
Undangan sejenis ini termasuk salah satu yang bentuk baru ya, karena ini cuma 3 halaman. Terus daftar calon peserta yang bakal ditipu tuh disendiriin kayak gini teman-teman. Ada berapa halaman nih? Berapa? Tuh, 13, bayangin 13 daftar. Ini dipisah. Nanti kalau teman-teman menemukan mungkin ada yang jadikan satu file PDF aja. Satu file PDF isinya ada yang 3, 4, 5, 6, 7 halaman gitu. Dan daftar peserta yang akan ditipunya tuh udah masuk ke tabel di dalam sini gitu. Jadi nggak jadi 2 file begini. Nah ini udah jelas-jelas palsu. Balik lagi bertentangan dengan ini loh yang ada di website resminya Sampurna. Jadi teman-teman kalau mau nyari lokernya Sampurna, ya buka aja websitenya ini Sampurna Karir gitu ke sini gitu. Nanti informasi loker kalau ada ya di sini. Gimana caranya nih loh? Ada tulisan temukan pekerjaan. Ini tinggal diklik ya. Nanti teman-teman kalau ada loker ya pasti akan muncul di sini. Kalau nggak ada locker ya nggak bakal muncul gitu. Nah, kalau diklik teman-teman akan masuk ke sini nih, Philip Morris kan gitu. Locationnya, misalkan tulis aja Indonesia gitu ya. Misalkan teman-teman di sini masukin aja negara Indonesia ada ya. Oh nih Jakarta Indonesia nih loh teman-teman. Ini aku praktekin ini nih. 11312 berarti di total berapa? Ada 35 lowongan pekerjaan yang lagi dibuka per 12 Oktober 2024. Nih, ini banyak sekali teman-teman. Tinggal dilamar aja gitu. Diklik di sini gitu. Udah, tinggal dipilih aja. Nah, ini expired date-nya nih kapan nih? Oh, ya kan? Ini teman-teman bisa buka aja nih di sini. Ini masih bisa di-apply nih teman-teman nih. Silahkan dipilih saja gitu. Nah, ini adalah cara untuk menemukan loker asli dari HM Sampurna. Bukan yang kayak begini ya. Ini jelas palsu. Oke? Semoga teman-teman di sini udah paham ya. Silahkan bagikan video ini. Jangan sampai ada yang tertipu, khususnya Anda sendiri. Kalau Anda udah pinter, teman-teman udah pinter, tinggal bagikan video ini ke teman-teman yang lain. Ke saudara-saudaranya, kerabatnya, tetangga, siapapun itu, biar nggak tertipu dengan loker palsu tipe receh begini ya. Sementara dari aku itu dulu, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.